Ustazah Fia di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah memasuki semester 2. Kira-kira semester 2 ini Ustazah punya tema apa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Teman-teman, di semester 2 kali ini kita akan membahas tentang tema alat komunikasi. Alat komunikasi itu apa ya? Alat komunikasi adalah alat yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Nah, dari zaman dahulu, nenek moyang kita sudah menggunakan bermacam-macam alat komunikasi. Alat komunikasi ini terbuat dari bahan-bahan yang cukup sederhana loh teman-teman. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari daun, dan ada yang terbuat dari asap. Mau tahu seperti apa? Nah, alat komunikasi ini disebut sebagai alat komunikasi tradisional. Apa saja ya alat komunikasi tradisional yang digunakan oleh nenek moyang kita? Nah, alat komunikasi tradisional yang digunakan oleh nenek moyang kita adalah diantaranya kentongan, ada lonceng juga, ada asap, ada teropong kaleng, dan ada burung merpati. Teman-teman, nah teman-teman, itu tadi alat komunikasi tradisional yang sudah digunakan nenek moyang kita. Apakah benda-benda itu sekarang masih digunakan? Iya teman-teman, beberapa di antaranya masih digunakan hingga kini, seperti asap. Asap masih digunakan oleh orang untuk menyampaikan komunikasi bahwa mungkin mereka sedang tersesat di hutan. Ada juga burung merpati. Burung merpati terkadang juga masih digunakan teman-teman. Nah, di zaman yang sudah modern ini, alat komunikasi juga sudah berkembang dengan pesat dan semakin canggih loh teman-teman. Apa saja ya yang sudah digunakan sekarang? Alat komunikasi yang digunakan sekarang disebut dengan alat komunikasi modern. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Ya betul, yang paling ngehit sekarang adalah smartphone, ada televisi, ada radio, ada faksimiles, ada telepon kabel, dan lain-lainnya. Nah, selain itu teman-teman, ada beberapa alat komunikasi yang perlu teman-teman ketahui. Alat komunikasi ini berbahan dasar kertas. Ada yang tahu apa saja? Ya, betul. Alat komunikasi ini adalah diantaranya koran, tabloid, majalah, buku, atau pamflet. Ada juga poster teman-teman. Itu semua juga termasuk alat komunikasi. Karena alat-alat ini digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, teman-teman, kali ini alat komunikasi modern yang akan kita bahas adalah televisi. Tahukah teman-teman, televisi pertama kali dimodifikasi oleh penemu Skotlandia bernama John Logie Baird dan penemu Amerika Charles Francis Jenkins. Dahulu, televisi masih berbentuk seperti ini loh. Baru bertahun-tahun kemudian, televisi berkembang menjadi gambar berwarna seperti sekarang. Selain itu, televisi juga berkembang menjadi bermacam-macam jenisnya, seperti televisi plasma, televisi LED, LCD, dan lain-lainnya. Namun, walaupun bermacam-macam jenisnya, televisi masih tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai salah satu alat atau media untuk menyampaikan informasi. Teman-teman, siapa yang suka menonton televisi di rumah? Tontonan apa yang paling teman-teman sukai? Tahukah teman-teman,
Saat menonton televisi, teman-teman perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini. 1. Jarak pandang. Pancaran sinar televisi yang terus-menerus bisa merusak mata kita loh. Oleh karena itu, ketika menonton televisi, teman-teman tidak boleh terlalu dekat jaraknya atau terlalu jauh. Yang kedua adalah jenis tontonan. Tanyakan terlebih dahulu pada mama atau papa apakah tontonan tersebut perlu didampingi oleh orang dewasa. Jika perlu, maka teman-teman perlu didampingi pula oleh orang dewasa. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang telepon genggam atau yang sering kita sebut dengan handphone. Tahun 1973, sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola. Sejak saat itu, tercetuslah ide untuk menciptakan sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian. Baru pada tahun 1983, telepon genggam pertama kali lahir dengan ukuran yang besar dan dengan berat sekitar 2 kg dengan harga kisaran 39 juta. Wow! Kemudian sejak tahun tersebut, telepon genggam berkembang pesat menjadi bermacam-macam jenisnya, seperti yang sekarang paling banyak digunakan oleh orang-orang, yaitu telepon pintar. Tahukah teman-teman, telepon pintar pertama kali dibuat pada tahun 1992 yang dirancang oleh IBM. Telepon ini kemudian dinamakan Simon. Nah, sejak saat itu muncullah telepon pintar-telepon lainnya teman-teman, seperti telepon pintar milik Nokia, Handspring, BlackBerry, dan lain-lain. Dunia ini sudah banyak sekali jenis-jenis telepon genggam teman-teman, mulai dari yang paling minim fungsinya sampai yang paling banyak fungsinya. Tapi kembali kepada fungsi utama telepon genggam, teman-teman tahu apa itu? Ya, betul. Fungsi utama dari telepon genggam adalah sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi tentang alat komunikasi. Sudah tahu kan seperti apa itu televisi dan smartphone? Nah, ternyata televisi dan smartphone memiliki sejarah yang panjang ya teman-teman. Ketika pertama kali diciptakan, tidak langsung bagus seperti sekarang. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan informasi tema kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Nantikan informasi tema yang selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.